Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozana dengan NIM 2092000045 dari Prodi PIAUD UIN STS Jambi. Di sini saya akan mengobservasi TK Permata Ibu, Desa Simpang Parit, Ujung Tanjung, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Di sini saya akan mewawancarai seorang kepala sekolah dari TK Permata Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozana. Lulusan dari mahasiswa UIN STS Jambi yang berprodi PIAUD. Di sini sedikit saya ingin melakukan observasi di TK Permata Ibu. Nama ibu siapa, gelar profesi ibu di TK Permata Ibu ini
melakukan perbaikan dan alhamdulillah dari pemerintah setempat sudah juga membangun WC. Alhamdulillah kami sudah mempunyai satu WC, walaupun cuma baru satu WC, kami sudah mempunyai sarana untuk satu WC. Terus sumur juga sudah diberikan, sudah diadakan sumur untuk sanitasi airnya. Sudah tuh untuk instalasi listriknya alhamdulillah sudah memadai, sudah disediakan sendiri oleh pemerintah setempat untuk instalasi listriknya. Dan untuk yang lain alhamdulillah sudah untuk pagarnya, untuk alat-alat APD-nya, alat pengembangan edukatifnya alhamdulillah hampir walaupun tidak banyak tapi sudah ada untuk kegiatan APE, alat pengembangan edukatif yang luar maupun yang di dalam ruangan. Selanjutnya itu yang saya tanyakan di sini adalah kurikulum apa yang dipakai di TK Permata Ibu sekarang, dan sudah sesuaikah pembelajaran dengan kurikulum yang dipakai sekarang di TK Permata Ibu? Kalau untuk kurikulum kami sudah memakai kurikulum 2013. Kalau untuk sudah sesuaikan kami cuma ikut namanya RPP itu kan, jadi kami sudah menyusun RPP, silabusnya sudah ada, jadi insya Allah sudah sesuai lah. Tapi walaupun belum, sedikit-sedikit kami sudah mengubah pola pengembangan pola kurikulumnya seperti ini untuk mengikuti kurikulum 2013. Walaupun belum sempurna kan, tapi kami sudah mulai menyesuaikan lah dengan menggunakan kurikulum. Berarti masih ada proses perbaikan. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Selanjutnya itu, adakah perangkat pembelajaran di sekolah TK Permata Ibu ini yang seperti ada silabus, program tahunan, program semester, dan RPT? Kalau untuk perangkat sekolah ini alhamdulillah insya Allah sudah ada. Soalnya kami kan 2019 kemarin kami sudah diakreditasi kan, dan alhamdulillah walaupun nilainya belum memadai, masih dalam kategori C kan, nilainya cukup, tapi terakreditasi. Jadi kalau untuk masalah RPP, perangkat mengajar dulu, perangkat sekolahnya alhamdulillah sudah tersedia. Kalau boleh saya tahu di sini gurunya ada berapa orang ya? Kalau untuk gurunya kami termasuk kepala sekolah itu sudah ada 5 orang, gurunya 4 dan 1 kepala sekolah. Terima kasih atas wawancaranya yang bisa diberikan pada pagi hari ini. Semoga dari tahun ke tahun TK Permata Ibu ini bisa berkembang pesat, bisa berkembang lagi dan lagi dan lagi. Baiklah, terima kasih ya Bu atas wawancaranya dan informasi yang diberikan kepada kami dalam proses peningkatan kurikulum, proses dalam mengadakan fasilitas untuk kenyamanan anak-anak didik dalam belajar. Berjuang keras ya kalau untuk fasilitas dan prasarana di TK Swasta Permata Ibu. Karena orang mengandalkan dana dari sekolah saja kan tidak mencukupi. Jadi kami bekerja keras, terus setiap tahun kami terus mengajukan proposal untuk peningkatan sarana dan prasarana di TK Permata Ibu untuk jenjang pendidikan anak-anak didik kami. Baiklah Bu, hanya itu yang ingin kami tanyakan. Hanya itu tugas dari UAS kami ingin menyelesaikan tugas dari UAS pada semester 2 ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada awalnya TK ini adalah TK satu atap karena bersebelahan dengan SD. Karena kebijakan pemerintah, maka TK ini tidak dibolehkan lagi menjadi TK satu atap. Dan pada tahun 2014, TK ini mencoba berdiri sendiri dan berpisah dengan SD dan diberi nama TK Permata Ibu. Di sini kita dapat melihat bagaimana bentuk bangunan dari TK Permata Ibu ini sendiri. Di sini juga dilengkapi oleh pagar yang mengelilingi TK tersebut untuk menjaga keamanan anak-anak peserta didiknya. Di sini kita dapat lihat di sini ada tempat bermain seperti perosotan, tempat merangkak untuk merangsang perkembangan motorik kasarnya. Di sini juga terdapat ruang kelas, tempat anak-anak belajar sehari-hari, dan ruang guru. Dan juga terdapat tempat mencuci tangan, memiliki guru sebanyak 5 orang dan 36 siswa. Baik, kita memasuki ruangan kelasnya. Di sini dapat kita lihat ada anak-anak yang sedang belajar untuk mempersiapkan wisuda karena akan ada diadakannya acara wisuda. Di sini juga terdapat wali murid yang menunjuk anak-anaknya. Anak-anak ini sangat antusias sekali dalam pembelajaran yang diberikan oleh seorang gurunya. Di sini juga dilengkapi oleh ada rak buku, meja untuk kenyamanan anak-anak ini dalam proses belajar. Fasilitas yang dilengkapi adalah seperti ada listrik, papan tulis, jam dinding, tempat buku, dan ada satu WC.